Sidang perdana perceraian antara Cikita Meidi dan Indra Aditya akhirnya digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, pada Selasa kemarin. Sebagai pihak penggugat, Cikita tampak hadir didampingi oleh keluarga dan tim penasihat hukumnya. Sementara itu, Indra selaku tergugat justru absen dalam persidangan tersebut. Menurut keterangan tim kuasa hukumnya, Indra tidak dapat menghadiri sidang mediasi lantaran harus menghadiri pertemuan bisnis di luar kota. Namun, alasan tersebut langsung memicu cibiran dari Cikita. Ia mengaku tidak percaya dengan pernyataan tersebut dan meyakini bahwa Indra sebenarnya berada di Jakarta. Ketidakhadiran Indra sebagai tergugat akhirnya membuat majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang mediasi hingga 19 Agustus mendatang. Masuk dulu, jangan ditanya dulu. Kan kita ngikutin aja. Semua berjalan dengan baik. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Apapun itu yang terbaik kita doakan buat kita ini. Terus masih mencari jalan untuk Apa yang mencari jalan? Mencari jalan apa ini? Kita cari jalan ke ruangan sidang. Ini kuasa dari penggugat. Ya, lampirannya sudah. Boleh dilihat ke apa? Kuasa dari suami kan? Lihat, saudara. Ini nggak apa? Gimana ya? Itu bisa nyusul nanti kalau mau hari ini tetap boleh siapa media kita ada saudara boleh mediasi ya nggak boleh bagian pengacara Enggak ada Pak, sekarang. Itu cerita. baru pengadilan Yang mana ya? oh sisi kan iya ya Enggak apa-apa Pak. Memang saya utus Pak. Ibu. Saya kan nggak pakai kuasa Bu hukum Cikita Pak. duduk dulu ya ada mau disampaikan Udah. Lanjutkan. saya sampaikan sudah cukup jadi agenda berikutnya kami tunda perkara nomor 36 35 pada 325 untuk agenda mediasi tanggal 19 Pak, Agustus. Agustus. Bapak. Bapak, 19 Agustus saya tuh belum tentu bisa Pak. Iya. Jadi jangan itu bertele-tele Pak. Oke ya ya sudah selesai dari total tempat ini ya Bukan nggak apa-apa Pak. Ini bertele-tele. Kita mau cerai cepat. Bapak boleh mediasi. tapi kan cash out Iya, nggak apa-apa. jadi kalau keputusan yang Bukan masalah itu Pak. Bapak kenapa kita yang menjadwal Indra? Indra harus dulu. Jangan begitu Bapak juga. Bapak cari-cari dulu juga yang bilang jangan 19.
Hari ini tanggal 22 Juli 2025, Cika Cecilia Octaviani atau Cikita Medi menjalani sidang pertama, sidang perdana hari ini atas gugatan cerai dari Cikita Medi kepada suaminya Indra Aditya. Nah, agenda sidang hari ini adalah menjadwalkan mediasi yang sebetulnya Ibu Cikita tidak ingin adanya mediasi. Namun berdasarkan sesuai dengan prosedur, mediasi tetap harus dilakukan. Tapi Ibu Cikita pada dasarnya tidak mau ada mediasi, begitu ya, karena ingin bercerai dengan cepat dan damai. Di dalam tadi disebutkan kita sudah memberikan bukti-bukti alasan kenapa kita ingin perceraian mediasi, begitu ya. Perceraian cepat, percepatan perceraian secara damai. Kita juga sudah kirim buktinya, ya. Kenapa terjadinya gugatan hari ini? Itu satu adalah permintaan dari beliau sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak menginginkan saya lagi sebagai istrinya. Ya, sebabnya apa? Satu, kesenjangan ekonomi yang terjadi 4 tahun belakangan ini. Beliau sudah menyerah untuk menjadi leader, provider, dan protektor untuk keluarga kecil kami. Mediasi itu lucu sih ya. Beliau tidak datang. Oke, beliau tidak datang dengan alasan di Lampung. Saya cek kayaknya masih di Jakarta. Ya, artinya apa kalau artinya apa? Kecewa nggak Cika sebagai malah bagus juga? Malah bagus ya, terlihat Terlihat sekarang siapa yang tidak mau menyelesaikan dengan prosedur yang sudah dilakukan dari awal. Ini kami selaku kuasa tergugat dalam hal ini Pak Indra. Kebetulan hari ini Pak Indra tidak berhalangan hadir di sidang sehingga kami yang menggantikannya. Dari pihak penggugat sudah hadir tadi, dia didampingi oleh keluarganya yang kuasa insidensi. Akhirnya tadi disepakati mediasi tanggal 19 Agustus. Beliau lagi ada berhalangan hadir, ada sedang bersamaan hari ini, ada meeting bisnisnya. Sehingga kami yang diutus di luar kota. Jadi kalau namanya sidang perceraian itu kan sebelum dibacakan gugatan sidangnya atau pembacaan dakwaan daripada sidang perceraian itu biasanya agenda awal pertamanya itu adalah mediasi. Ya, pada waktu sesi mediasi ternyata suaminya Cikita nggak hadir. Ya, jadi otomatis ya ini dilewatkan mediasinya, sidang mediasinya dilewatkan, lanjut kepada proses sidangnya. Nah nanti berjalan sesuai dengan proses sidang sampai dengan di akhir. Artinya kalau memang nanti ada sanggahan atau ada bukti atau ada saksi yang bisa memperkuat ya jalannya proses sidang. Tapi kalau dia tetap nggak hadir juga, karena sidang diputus secara fair stake. Selain membeberkan jalannya sidang serta alasan dibalik gugatan cerainya, Cikita juga dengan tegas membantah tudingan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang lebih dulu dilayangkan oleh Indra. Dugaan KDRT tersebut sebelumnya menjadi dasar bagi Indra untuk melaporkan Cikita dan ibu mertuanya ke Mapolresta Tangerang pada akhir Juni lalu. Menurut Cikita, tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa selama ini justru rumah tangganya kerap diwarnai perselisihan yang berkepanjangan akibat berbagai masalah yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Ia juga mengungkapkan sejumlah penyebab utama retaknya rumah tangga mereka, mulai dari kesenjangan ekonomi, dugaan penggelapan uang pribadinya sebesar Rp 160 juta oleh Indra, hingga kebiasaan sang suami yang gemar Makanya ada kalimat statement bahwa ya dia menyesal menikahi saya. Mungkin dari pihak beliau juga mungkin teman-teman media sudah banyak menerima informasi yang mau saya luruskan di sini. Perselisihan ini terjadi karena banyak hal yang dia lakukan tanpa izin, dan yang terakhir money game. Ya, money game ini tidak ada KDRT. Tidak ada KDRT. Yang ada perselisihan
terjadi karena di akun rekening pribadi saya terjadi kehilangan dana dengan total 160 juta rupiah. Sekali lagi, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Gini loh, dalam KUHP pengakuan pelaku itu paling bawah, paling ujung. Tidak perlu dia ngaku. Nanti kan pemeriksaan kepolisian, nanti siapa saksinya, mana alat buktinya, gitu. Mana alat bantunya dalam perbuatan pidana itu. Bukan pengakuan tersangka. Itu para koruptor itu nggak ada yang ngaku itu masuk penjara. Ya, paham itu ya? Nggak perlu ngaku dia. Nanti penyidik itu yang membangun keyakinan itu untuk supaya dia tersangka itu. Laporan pidana kasus KDRT itu harus melalui tahapan yang artinya sesuai fakta bukti. Jadi kalau teman tidak ada buktinya, tidak dilandasi dengan faktor bukti dan saksi yang kuat untuk bisa dilaporkan, tentunya ini menjadi konsekuensi, bisa dilaporkan balik. Ada konsekuensi hukumnya. Karena pertama adalah mencemarkan nama baik, ya dong, dan perbuatan fitnah terhadap apa yang disangkakan itu tidak bisa dibuktikan. Otomatis kasus ini tidak bisa berjalan. Artinya harus dihentikan di pihak kepolisian. Bisa dilaporkan kembali dengan dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan fitnah karena apa yang disangkakan atau disampaikan itu tidak sesuai fakta. Tak hanya menggugat cerai, Cikita ternyata juga telah melayangkan pengaduan ke Mapolresta Tangerang terkait adanya sejumlah transaksi keuangan mencurigakan yang terdeteksi melalui layanan m-banking serta kris miliknya. Transaksi-transaksi tersebut yang belakangan terindikasi digunakan sebagai modal untuk berlain, membuat Cikita harus merelakan uang pribadinya raib dengan nominal yang tidak sedikit. Menurut Cikita, pengaduan ini dilayangkan setelah ia menemukan kejanggalan dalam laporan mutasi rekeningnya. Lantas seperti apa pihak Indra menanggapi tuduhan tersebut? Dari bulan Juni sampai Januari. Dan di bulan Januari ditemukan juga transaksi QRIS atau kris. Ini bukti laporan Cikita Medi sudah melaporkan transaksi QR. Kamu ya? Laporan Yang polisi. saya sudah lakukan pengaduan dengan beliau Di mana itu, Pak? di tanggal 7 Januari. Berawal dari sini kita berselisih. Maksudnya ke Polda, oh Tangerang. Oh di sini di sebelah. Tangerang. Polresta Tangerang, Kabupaten. Perihal kehilangan dana itu ya tadi ya? Yes. Oke. Ini yang menjadi sebab perselisihan kami. Ya, clear. Berarti ini sifatnya masih pengaduan. Karena saya belum tahu siapa yang mengambil uang dan menjalankan transaksi kris saya di rekening pribadi saya. QRIS handphone. Mobile banking. Dan akhirnya dia mengakui dia mencuri nih. Dan akhirnya Yang mengakui mencuri. dia melakukan pengakuan sendiri bahwasan saya terpaksa mencuri uang pribadi. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi rekening saya ini terjadi kehilangan itu ada 2 poin. Satu tarikan ATM dan kedua adalah perjalanan transaksi QRIS. Kak ini bikin laporannya sebelum menggugat cerai? Laporan dari pihak sana atau Bareng dong, Bareng, lakukan langsung, kenapa tidak lapor saja dulu. Ini beberapa kris yang aneh menurut saya. I don't know. Itu harus pihak kepolisian sendiri yang cek. Nah setelah ditanya, akhirnya dia ngaku judi online kan ke kamu? Yes. Ada situsnya, saya nggak mau nyebutin. Nah ini dia nih. Ini dicek pas sekitaran dia jam 4 Ini pagi lah pokoknya. Jam 3 pagi Ya, tanggal jam 4 14 Januari, habis tahajud, saya buka handphonenya dia, saya video, oke ini situsnya. Itu situs apa? Yes? Ya, Gak apa-apa itu. Nanti kan tinggal dibuktikan aja kok.
Mau kemana ya? Mau laporkan Indra gitu? Ya nggak apa-apa, laporin aja kok. Ada hukum memproses itu. Dan sudah dilaporkan juga Bang? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan semua masyarakat berhak melaporkan. Tapi apakah semua laporan itu bisa diproses? Terus sudah cukup bukti nanti? Nggak apa-apa toh. Dari pembelaan Bang Indra sendiri dan Abang seperti apa? Kenapa? Saya? Judi online. Nanti kita hadapi lah siapa itu. Mau laporan gimana juga dihadapi kok. Ya kan? Udah tahu kok kita. Ya. Udah ngerti kok. Ya, jadi kalau ada dugaan tindak pidana 303 KUHP ya atau judi online ya. Nah, ini kita lihat nih apakah judi online ini masuk ke dalam proses unsur-unsurnya. Nah, itu akan diproses.